Ya, baik, Ibu, perkenalkan nama saya Rizky. Akan melanjutkan modul 1 sesi 2 langkah 5 poin 17 sampai 21. Ibu-ibu sekalian, pada materi lanjutan ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk membagi menjadi 3 kelompok untuk bercerita mengenai sebuah kejadian dalam keluarga. Nanti ibu yang sebelah sini untuk mengkaji cerita A, ibu untuk mengkaji cerita B, dan ibu untuk mengkaji cerita C. Nah, saya ingin menjelaskan sebuah cerita kepada ibu. Nanti saya meminta ibu untuk menanggapi ya Bu ya. Nah, untuk kelompok yang A, Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sendal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai menjadi kotor. Sementara Ibu Lili sedang mengepel lantai. Kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu Lili, Bu? Bagaimana? Jadi, misalnya gimana coba? Anaknya datang, ibunya sedang mengepel rumah, mengepel lantai. Padahal kaki anaknya kotor, masuk, ibu lagi ngepel. Kira-kira apa yang Ibu Lili lakukan? Menyuruhnya bermain memakai sendal. Dengan memakai sendal, supaya tidak kotor ketika masuk rumah. Baik Bu, terima kasih. Untuk kelompok B, dalam cerita B ini Bu, selama 2 minggu terakhir Ita sering memukul ya. Jika tidak senang, dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari Ita sedang menonton TV. Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekat Ita. Tiba-tiba Agus datang dan mengganti channel TV yang sedang ditonton Ita, membuat Ita menjadi kesal dan langsung memukul Agus. Nah, Agus menjerit Bu, kesakitan. Namun Ita terus memukul Agus. Ya, apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Melerai, ya, melerainya. Terus ada lagi? Menasehatinya supaya tidak tidak memukul ya, karena perilaku memukul itu tidak baik ya Bu ya. Untuk cerita C di kelompok 3 Ibu, ceritanya adalah Ibu Lili sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Bu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar uang arisan. Tiba-tiba Agus dan Ita datang meminta uang jajan. Bu Lili tidak punya uang lagi. Bu Lili mengingatkan Agus dan Ita bahwa mereka sudah sepakat untuk tidak jajan dalam minggu ini, ya, karena ingin menabung untuk membeli sepeda. Tetapi Ita merengek dan menangis, tetap meminta uang jajan. Dan Agus juga membujuk Bu Lili agar mau memberikan uang jajan. Sementara ibu-ibu lainnya yang mengikuti arisan melihat kepada Ibu Lili, Ita dan Agus. Mereka merasa terganggu dengan tangisan Ita. Ya, apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan, Bu? Mengajak anaknya untuk keluar dan membawa untuk berbicara, ya Bu ya, bahwa posisi uangnya sudah tidak ada, ya. Setidaknya orang tua mencoba menjelaskan keadaan kepada anak. Ya, baik, terima kasih ibu-ibu ya telah menjawab dan berpartisipasi dalam pembagian kelompok. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan, ini adalah flip chart ya, mengenai cara mengurangi perilaku buruk anak pada saat memasuki usia remaja. Nah, di sini di dalam gambar nomor 1 ada sebuah gambar Dewi sedang menunduk, ibu sedang memberikan nasihat. Kalimatnya adalah, ibu khawatir sekali kamu terlambat pulang. Ya, ini mengenai menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Anak pulang terlalu malam. Ya, ketika sekolah pulang siang, Dewi pulangnya terlalu malam. Ketika dia pulang, ibu tidak mengeluarkan statement yang memarahi Bu ya. Tidak, Dewi kamu kemana saja? Gitu ya, tidak. Tapi ibu hanya mengatakan, ibu khawatir sekali kamu terlambat pulang. Nah, di gambar kedua adalah meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama.
Orang tua di sini, ayah, ibu, dan Dewi, ya, berbicara bersama mengenai kejadian yang terjadi ketika Dewi pulang malam, sehingga ayah dan ibunya merasa khawatir, menjelaskan dan ingin menentukan seperti apa peraturannya dengan berdiskusi bermusyawarah dengan Dewi. Di gambar yang ketiga, ibu memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Contoh di sini, boleh main ke rumah teman, tapi juga harus meluangkan waktu membantu Agus membuat PR. Ya, baik ibu-ibu bisa memahami flipchart ini, Bu? Bisa ya. Nah, nanti akan difokuskan kembali dengan menayangkan sebuah film. Ya, ini filmnya. Belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena dia belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan menerima emosi. Ini ya, dari pulang kan. Dewi, Ibu lagi sekali kamu sudah pulang dengan selamat Nak. Dewi tadi main ke rumah teman, terus tadi main internet dong. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet kok. Terus setelah itu Dewi main game online, jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak membutuhkan PR itu, jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf dan membuat bapak dan ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR karena Dewi terlambat. Nah, Sini Dewi, duduk di dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti nah itu. ini diskusi antara orang tua dan anak ya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kami untuk bisa melakukan kegiatan yang menurut apa sebagai sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Sekarang Ibu harap Padamu, kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Ya, baik ibu-ibu. Setelah film ini ditayangkan barusan, apa yang ibu-ibu sama-sama dipelajari dari film itu? Kira-kira apa, Bu? Menjelaskan akibat perilaku buruk anak, ya. Kemudian mendengarkan alasan orang tua, mendengarkan alasan kenapa anaknya pulang terlalu malam. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab atas perilaku yang Ya, itu orang tua memberikan tanggung jawab kepada anak atas apa yang ia lakukan, gitu ya Bu ya, sehingga terciptalah sebuah keluarga yang harmonis ya. Ketika ada masalah dengan anak kita, pulangnya terlalu malam, rata-rata mungkin ada rasa marah ya, karena mungkin itu juga kasih sayang ibu kepada anak, khawatir karena anaknya belum pulang dan lain sebagainya. Namun di sini kita sudah mendapatkan contoh bahwa orang tua tidak boleh langsung memarahi anak, tapi juga apa? Mendengarkan apa yang membuat anak menjadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas pendapat dari ibu-ibu semua mengenai tanggapannya dari apa yang sudah ditampilkan. Ya, dalam cerita tadi Ibu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang, ya, namun tegas dalam menghadapi Dewi. Bu Lili dan Pak Rusli tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka menyampaikan akibat dari tindakan Dewi. Bu Lili memilih untuk mengatakan ibu dan bapak khawatir sekali dan Agus tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah. Daripada mengatakan kamu kemana saja,
tidak ada kabar dengan menyampaikan akibat dari perbuatannya, anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah. Kemudian Bu Lili dan Pak Rusli juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikapnya selanjutnya seperti apa, ya. Nah, baiklah ibu-ibu, demikian penjelasan yang sudah saya berikan. Nanti akan dilanjut oleh rekan saya yang lain. Terima kasih.